Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk sekarang? Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita yang kemarin, yaitu bermain di lingkunganku, bermain di lingkungan sekolah. Ya, waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah. Nah, di sini ada gambar yang anggap saja, ini contohnya ya, ini gambar murid anak-anak yang sedang bermain pada waktu istirahat. Ada yang bermain lompat tali, bermain kelereng, bermain estafet air. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Apakah bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang baru saja kita lihat tadi? Nah, ini gambarnya ya. Nah, sebelum membuat kalimat tanya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang kalimat tanya atau kata tanya. Nah, di sini anak-anak, kata tanya itu terdiri dari beberapa kata, yaitu yang pertama, kata apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu makan? Yang kedua, siapa? Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nominalisan dan nama orang. Contohnya, siapa nama kamu? Siapa yang mengantar kamu ke sekolah tadi? Nah, yang ketiga, kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satan, dan waktu. Contohnya, berapa pensilmu? Berapa harga sepatumu? Baik, yang selanjutnya atau yang keempat, yaitu kapan. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu pergi liburan? Dan satu lagi contohnya, kapan orang tuamu pulang? Kata tanya yang kelima, yaitu di mana. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Di mana kamu membeli tas itu? Kata tanya keenam, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak belajar? Dan kata tanya yang terakhir, bagaimana?
Nah, kata tanya bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan cara pembuatan. Misalnya nih, bagaimana cara kamu membuat pesawat yang terbuat dari kertas itu? Nah, dari penjelasan kata tanya yang Ibu sudah jelaskan, apakah anak-anak paham? Iya, bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Sekali lagi, apa anak-anak? Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, sekali lagi. Ya, betul. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini ada contoh penggunaan kata tanya. Di sini juga ada gambar anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat ya. Nah, di sini ada contoh penggunaan kata tanyanya. Yang pertama, apa yang sedang dimainkan Benny? Siapa yang bermain lompat tali? Yang ketiga, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Yang keempat, kapan mereka bermain bersama? Yang kelima, yaitu bagaimana cara bermain kelereng. Nah, di sini ada cerita tentang bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, lompat tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 buah. Nah, sedangkan Siti, Meme, dan teman-teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapatkan giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan dan teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang baru saja kita baca tadi. Tentang teks yang menceritakan tentang bermain di halaman sekolah ya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Benny dan Edo dan Udin? Iya, betul. Mereka bermain kelereng. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, kamu. Siapa? Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Ya, betul. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Iya, betul. Dayu bermain estafet air. Apa saja kegiatan bermain sesuai dengan isi cerita? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air.
Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada Edo, ada Beni. Nah, jadi Beni bertanya, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." Lalu si Beni bertanya lagi, "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Edo menjawab, 3 orang. Lalu Edo bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak. Lalu Mei datang dan menjawab pertanyaan dari Edo. Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Di sini menggunakan pengurangan berulang. 6 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu Beni menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 sama dengan 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Selanjutnya, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei, kata Edo dan juga Beni. Sama-sama, Beni, Edo, kata Mei. Selanjutnya, nah, hari ini kita akan belajar pembagian. Apa sih? Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contohnya, Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Jadi cara menjawabnya ya anak-anak, berarti 9 kelereng dibagi 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Karena hasilnya 6, maka hasilnya dikurangi lagi sampai 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, di sini karena hasilnya belum juga 0, maka harus dikurangin lagi. Jadi, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Contoh selanjutnya.
Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anak di rumahnya. Maka setiap anak mendapatkan titik-titik buah jeruk. Bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Baik anak-anak, jadi 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2. Hasilnya 8. Nah, 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, jadi masih belum hasilnya 0. Jadi harus dikurangin lagi sampai hasilnya 0. Seperti contoh yang sebelumnya ya. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Masih belum ya. Jadi harus dikurangin lagi. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya itu 5. Ya. Selanjutnya, apa sih itu gambar imajinatif? Ada yang tahu? Oke, mari kita jelaskan. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Itu gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Jadi maksudnya di sini adalah gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contohnya, di sini ada buku. Nah, buku yang terbuka. Buku ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita sendiri. Alat apa saja sih yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Ada yang tahu? Oke. Alat dan bahan dan kegunaan alat dan bahan. Jadi di sini ada alat dan bahan. Alatnya buku gambar. Jadi di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada buku, pensil warna, penggaris, karet penghapus. Kegunaan alat dan bahan. Buku gambar digunakan untuk tempat untuk membuat gambar imajinatif. Sedangkan pensil digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Kenapa nggak pakai pensil yang lain, misalnya pulpen? Karena pensil lebih mudah dihapus dan pulpen tidak bisa dihapus. Nah, pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif tersebut. Penggaris digunakan untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Karet penghapus untuk menghapus pola yang salah. Apakah sudah? Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya. Ya, karena tidak ada yang mau bertanya, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya PR dan juga ulangi pembelajaran yang
Ibu sampaikan tadi di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.